Tangsel 24 jam hari ini. Bupati Lahat Ciujang memantau langsung harga 9 bahan pokok di 2 pasar tradisional. Pemantauan dilakukan untuk memastikan harga kebutuhan warga tetap stabil menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Bupati Ciujang bersama organisasi perangkat daerah meninjau langsung harga 9 bahan pokok di Pasar PTM dan Pasar Lematang. Kegiatan ini dilakukan untuk mengecek langsung harga kebutuhan warga yang biasanya terjadi lonjakan menjelang Lebaran nanti. Di sela kegiatan tersebut, Bupati Ciujang berinteraksi dengan sejumlah pedagang di 2 pasar tradisional. Hasilnya, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan berkisar Rp1.000 hingga Rp3.000. Seperti beras dijual Rp10.000 per kilogram, gula dan minyak sayur masing-masing Rp13.000 per kilogram, bawang merah Rp28.000 per kilogram, kemudian bawang putih Rp24.000 per kilogram, cabai merah Rp35.000 per kilogram, dan daging sapi Rp130.000 per kilogram dan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati meminta kepada pedagang untuk tidak menaikkan harga secara sepihak. Begitu juga dengan masyarakat agar tidak panik buying untuk mengantisipasi kenaikan harga sebelum Idul Fitri. Karena hal itu justru akan membuat harga semakin naik akibat pembeli melonjak secara drastis. Ya, nanti Jawa ini naik harga ini naik melonjak sangat tinggi, apa tidak, tapi rata-rata stabil. Paling naiknya 1.000, 2.000, paling tinggi kalau nengok tadi 3.000, tapi sesuai masih stabil. Jadi kita ini supaya harga di Kabupaten Lahat seluruhnya bahan pokok dengan kebutuhan Lebaran ini untuk stabil. Tapi setelah itu ayam, ikan, telur tadi imbauan masyarakat untuk belanja terus supaya itu pakai tetap prokes ya supaya kita sama sehat. Reporter dan juru kamera Bernard Palpres.com. Pemirsa, industri properti di Kota Palembang tahun ini terus bergairah, tidak terkecuali yang dirasakan pengembang perumahan Citraland Palembang Ciputra Group. Bahkan di saat pandemi COVID-19 yang semestinya menurun, tapi ternyata penjualan perumahan di Citraland mengalami peningkatan. Pengerjaan pembangunan hunian di Citraland Palembang sampai saat ini masih terus berlanjut. Bahkan dari 200 unit rumah yang sudah diserah terimakan ke konsumen, puluhan diantaranya sudah dihuni. General Manager Citraland Palembang, Tony Kustono, saat buka bersama media Rabu sore kemarin menyampaikan, dari sisi penjualan diakui cukup baik. Meskipun sejak tahun 2020 hingga kini kondisi perekonomian masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Menurut Tony, selama pandemi COVID-19 yakni sejak 2020 sampai 2021, penjualan properti Citraland semakin naik. Bahkan penjualan Citraland Palembang lebih baik jika dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Hal ini, lanjut Tony, dikarenakan konsumen Palembang sebelum membeli rumah melihat kualitas developer yang membangun perumahan. Seperti kualitas yang dihadirkan Citraland Palembang, dari depan perumahan sudah terlihat gerbang kuda nan megah dan jalan-jalan besar yang mulus. Bapak-bapak, ibu sekalian, Citraland di sini kita berkembang di Palembang ini. Tujuan utama kita adalah sama-sama kita untuk menggairahkan pembangunan rumah di Palembang dengan sistem yang lebih modern, dengan sistem yang nggak usah jauh-jauh, tapi di situ aja ada. Di situ nanti ada mall, di situ ada rumah sakit, di situ ada sekolah. Nah, kita berkembang ke arah sana untuk memperkaya keindahan dari Kota Palembang. Reporter Betanika Susmanda dan juru kamera Agus Yahya, Palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan keberkahan kembali datang. Bersama kita jaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman. Perbanyak ibadah selama Ramadan. Mari bangkit dari pandemi. Saya Haji Muslimin dan keluarga besar Rakyat Bengkulu Media Group, Sumatera Express dan Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Palembang Express dan palpres.com mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga dengan ibadah puasa kali ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan meningkatkan amal-amal ibadah kita. Semoga di bulan Ramadan kali ini wabah COVID-19 juga segera berakhir sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita secara normal lagi, dengan baik lagi. Selama wabah COVID, menjalankan ibadah puasa, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, rajin cuci tangan, memakai masker, dan juga menjauhi kerumunan dan keramaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi larangan mudik yang dicanangkan pemerintah pusat akan diterapkan di Kabupaten Muara Enim secara total. Dalam menghalau pemudik, Polres Muara Enim menggerahkan 150 personil. Kapolres Muara Enim AKBP Dani Sianipar memastikan pemberlakuan larangan mudik akan diterapkan di Kabupaten Muara Enim secara total. Penerapan larangan mudik ini berlaku untuk pemudik lokal maupun non-lokal. Untuk itulah pihaknya telah mendirikan pos-pos penyekatan untuk menjaring seluruh kendaraan yang melintas hendak masuk wilayah perbatasan Kabupaten Muara Enim. Di setiap pos penyekatan, personil akan menyaring seluruh kendaraan yang melintas, bahkan petugas akan memberikan sanksi bagi pemudik nekat. Dani menegaskan antisipasi pemudik difokuskan di jalan lintas perbatasan wilayah Kabupaten Muara Enim. Hal ini dikarenakan pada masa larangan mudik 6-17 Mei, seluruh moda transportasi darat, laut, dan udara tidak beroperasi. Semuanya dilarang mudik. Instruksi dari pusat, semuanya dilarang mudik. Kami mengikuti instruksi dari pusat. Di pos penyekatan nanti kami akan libatkan anggota kita semuanya full untuk menyaring seluruhnya yang akan lewat di depan pos pemerintah. Berapa penyekatan itu dari Polres Muara Enim? Dari Polres untuk penyekatan kita libatkan 150 personil. Sementara itu, pelaksana harian Bupati Muara Enim, Haji Nasrun Umar mengatakan, pelarangan mudik oleh pemerintah pusat tak lain semata-mata dalam upaya mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19. Menurut Haji Nasrun Umar, menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, potensi penyebaran wabah COVID-19 sangat tinggi lantaran adanya tradisi bertemu keluarga. Itu semua jajaran Polri sampai tingkat dari Kamtibmas sekalipun. Intinya adalah bagaimana kita yang pertama bisa melakukan strategi terhadap pencegahan penyebaran COVID-19. Ya. Kemudian seraya dengan itu tentu simultan bagaimana kita menghadapi hari-hari akhir Ramadan, utamanya menghadapi perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Nuramin Syukur, warga desa Srijabo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir yang tenggelam pada Rabu lalu akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan sehari setelah kejadian. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tak jauh dari lokasi dinyatakan tenggelam. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, akhirnya Syukur, warga desa Srijabo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, yang tenggelam pada Rabu lalu, akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan sehari setelah kejadian. Namun sayang, korban ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa, mengapung di pinggiran sungai dalam keadaan meninggal dunia, sekitar 100 meter dari lokasi awal kejadian korban dinyatakan tenggelam. Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang, Heri Marantika SHMSI, melalui Danru Rescuer Basarnas R. Angganova, korban ditemukan dalam pencarian hari kedua setelah tim SAR gabungan melakukan penyisiran permukaan sungai menggunakan perahu karet serta perahu sampan milik masyarakat.
Selanjutnya korban dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan proses pemakaman. Selama pencarian diakui Angga, arus sungai yang deras, keruhnya air sungai, serta kencangnya angin menjadi kendala tersendiri. Namun semua itu tidak menyurutkan semangat tim SAR gabungan untuk terus melakukan pencarian terhadap korban. Untuk penemuan korban di Ogan Ilir itu ditemukan pukul 15:25 dalam keadaan meninggal dunia dan kondisinya terapung. Seperti itu. Kendala di lapangan kita menghadapi arus yang deras, kemudian debit air yang tinggi dan keruhnya air. Jadi itu agak sedikit menyulitkan tim kita dalam melakukan pencarian. Seperti itu. Reporter dan juru kamera tim Basarnas Sumsel melaporkan untuk palpress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kendalikan diri, berbanyak ibadah, dan mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Letkol Infanteri Andi Irawan dan Yonif Raider 200 Bakti Negara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Tama Setiawan, General Manager Harper Palembang, mengucapkan selamat beribadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat berbuka, ingat Capanda. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya bersama tim redaksi Sumsel 24 jam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpress Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.